Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Tri Puji Wahyuni. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian senantiasa dilimpahi kesehatan, keselamatan, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, anak-anak, pada materi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai satuan panjang. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah belajar mengenai satuan waktu. Nah, untuk kali ini kita akan belajar mengenai apa itu satuan panjang. Dalam mengukur panjang benda, lebar ruangan, ataupun jarak tempuh, kalian telah menggunakan satuan panjang. Lalu, apa itu satuan panjang, anak-anak? Iya, satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Nah, anak-anak, satuan panjang itu hampir setiap hari kita gunakan. Misalnya, pada saat mengukur lebar lapangan, kedalaman sungai, ketinggian menara, jarak tempuh kendaraan, dan pengukuran panjang lainnya. Penggunaan satuan panjang sangat penting dalam pengukuran. Tanpa adanya satuan panjang, pengukuran yang kita lakukan tidak dapat dipahami oleh orang lain. Nah, tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian dapat menyebutkan apa saja alat ukur panjang itu, baik yang tidak baku maupun yang baku. Kemudian kalian bisa membandingkan panjang dua benda atau lebih, dan yang terakhir kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan ukuran panjang. Nah, anak-anak, untuk yang pertama, mari kita sama-sama mempelajari bagaimana cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Nah, sebelum mengukur panjang, mari kita bandingkan dulu benda-benda yang ada di bawah ini. Membandingkannya dengan kata lebih panjang, lebih pendek, atau sama panjang. Nah, coba perhatikan. Misalnya, yang pertama ada gambar paku dan juga spidol. Kalau kita bandingkan, iya betul. Jadi, paku ini lebih pendek dari spidol. Kemudian ini ada gambar pensil. Iya, pensil lebih panjang daripada paku. Dan spidol sama panjang dengan pensil. Anak-anak, alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang satuannya disepakati oleh penduduk daerah tertentu saja atau kawasan tertentu, sehingga menghasilkan satuan ukuran yang tidak baku. Apa saja yang termasuk satuan tidak baku? Ya, yang pertama ada yang namanya jengkal tangan. Yang kedua, depa atau dua tangan yang direntangkan. Yang ketiga, kita dapat mengukur dengan langkah kaki, anak-anak. Yang keempat, untuk satuan tidak baku kita bisa menggunakan tali. Nah, itu tadi adalah satuan tidak baku untuk mengukur panjang. Kita lanjutkan, anak-anak. Sekarang bagaimana cara mengukur panjang dengan satuan baku? Kalau tadi dengan satuan tidak baku, sekarang dengan satuan baku. Ya, jadi alat ukur panjang tidak baku kadang kurang tepat. Setiap ukuran yang digunakan juga tidak sama. Misalnya, satu jengkal anak-anak tidak sama dengan satu jengkal orang dewasa. Oleh karena itu, digunakan alat ukur panjang dengan satuan baku. Nah,
Alat ukur baku yaitu alat ukur yang ukuran satuannya telah disepakati oleh seluruh penduduk dunia atau sebagian besar penduduk dunia dan menghasilkan jumlah atau angka yang baku. Apa saja yang termasuk dalam alat ukur satuan baku itu? Di antaranya ada ini, penggaris, ada roll meter, dan juga ada pita meter. Pada alat ukur di atas, satuan baku yang digunakan adalah sentimeter atau biasa ditulis dengan huruf cm dan meter m. Anak-anak, kalau kalian hendak mengukur panjang baku dari pensil dan kuas, misalnya bisa menggunakan penggaris. Sedangkan untuk mengukur panjang meja, bambu, besi, kalian bisa menggunakan roll meter. Nah, kalau untuk mengukur lingkar pinggang, kalian bisa menggunakan pita meter. Dalam pengukuran panjang terdapat hubungan antara meter dan sentimeter. Setiap panjang 100 cm itu sama dengan 1 meter atau dapat ditulis 1 meter 1 m sama dengan 100 cm 100 cm. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah jelas tentang alat ukur baku? Nah, kalau sudah jelas kita lanjutkan dengan membandingkan dan mengurutkan berdasarkan panjang benda. Anak-anak, sebelum membandingkan panjang benda, benda yang akan kalian bandingkan itu harus diukur terlebih dahulu panjangnya. Misalnya gunting. Nah, gunting ini setelah kalian ukur ternyata panjangnya adalah 27 cm. Dan untuk benda kedua misalnya ini ada pisau. Nah, pisau ini setelah kalian ukur panjangnya 19 cm. Jadi bagaimana kalau kita bandingkan? Iya, betul. Jadi ternyata gunting lebih panjang daripada pisau. Dengan hasil ukuran panjangnya sudah kita temukan tadi, 27 cm dan 19 cm, maka bisa dikatakan gunting itu lebih panjang 8 cm daripada pisau. Dan sebaliknya, pisau lebih pendek 8 cm dibandingkan gunting. Sekarang mari kita belajar mengerjakan soal yang berkaitan dengan satuan panjang. Contohnya, Rena sedang membuat hiasan dinding menggunakan pita. Sebelumnya Rena sudah mempunyai pita sepanjang 2 meter. Ia membeli lagi pita sepanjang 55 cm. Jika pita yang digunakan untuk membuat hiasan dinding adalah 230 cm, berapa cm panjang sisa pita Rena? Karena kita diminta untuk mencari dalam satuan cm, maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. 2 meter sama dengan 200 cm. 55 cm tidak perlu kita ubah lagi. Ya, jadi langsung saja 2 meter ditambah 55 cm dikurangi 230 cm sama dengan 200 cm ditambah 55 cm dikurangi 230 cm. Hasilnya sama dengan 25 cm. Jadi panjang sisa pita Rena sama dengan 25 cm. Mudah kan? Nah, soal selanjutnya. Anak-anak,
Sekarang coba kita selesaikan soal tentang satuan panjang berikut ini. Butina memiliki tanaman hias setinggi 1 meter. Pada saat merapikan tanaman tersebut, Butina memotong bagian atas tanaman sehingga tingginya berkurang 24 cm. Setelah beberapa hari, tanaman tersebut tingginya bertambah 2 cm. Tinggi tanaman hias Butina sekarang adalah berapa cm, anak-anak? Cara pengerjaannya masih ingat tadi 1 meter itu sama dengan 100 cm. Jadi kita ubah dulu, tinggi tanaman hias Butina 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian karena tanamannya dipotong, kita kurangi 24 cm. Beberapa hari kemudian tingginya bertambah 2 cm, jadi kita tambahkan dengan 2 cm. Jadi tinggi tanaman hias Butina jika kita hitung adalah 100 cm dikurangi 24 cm ditambah 2 cm sama dengan 78 cm. Untuk lebih memahami lagi materi terkait pengukuran panjang dengan satuan baku, anak-anak bisa mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku tema kalian. Nah, anak-anak, apa saja yang sudah kita pelajari pada materi kali ini? Ya, yang pertama, kalian sudah mengenal bahwa satuan ukuran panjang itu terbagi menjadi dua. Ada satuan tidak baku dan satuan baku. Satuan tidak baku itu hasil pengukurannya akan berbeda atau tidak sama. Sedangkan untuk ukuran satuan baku, maka hasil ukurannya memiliki satuan ukuran yang sama. Bisa dalam bentuk cm, bisa dalam bentuk meter. Selamat belajar anak-anak, sampai bertemu lagi pada video materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.